Hari ini untuk pertama kalinya kita nyoba untuk bikin video panjang di YouTube. Nah, di video kali ini kita nyoba untuk menyatukan dua hal yang kita suka, yaitu hiking sama mancing. Bukan perjalanan yang direncanakan sih sebenarnya, tapi justru lebih ke spontan. Bawa perlengkapan seadanya dan sedikit ekspektasi. Perjalanan dimulai dengan trekking ringan menuju spot di pantai selatan. Ini lokasinya di Trenggalek ya, di pantai Jokerto, di tempat keluarganya kakek aku. Jalurnya sebenarnya cukup menantang, tapi pemandangannya benar-benar worth it banget. Lihat suaranya, suara lautnya itu beda banget, dan angin lautnya tuh seger. Suasananya juga masih alami, bikin capeknya tuh langsung kebayar gitu loh. Nah, perjalanan kali ini nggak langsung sampai ke titik mancingnya, jadi kita harus jalan dulu menuju spot yang ada di ujung pantai sana. Jadi kayak harus trekking dulu, lumayan menantang ya, karena jalannya terjal penuh bebatuan dan tanahnya juga masih basah karena semalam hujan guys. Jadi setiap langkah benar-benar harus hati-hati karena licin dan cukup rawan terpleset. Di beberapa titik kita tuh harus pelan-pelan cari pijakan yang aman gitu, nggak bisa buru-buru karena setiap langkah dikit aja bisa bahaya. Disuguhi pemandangan kayak gini worth it sih. Wah, keren gila sih. Nah, ini kita udah sampai spotnya. Kondisi laut lagi surut, sekilas terlihat lebih ramah gitu ya, tapi ternyata nggak sesederhana itu. No, arusnya tetap kuat guys, dan gelombangnya lumayan besar, khas pantai selatan banget. Jadi walaupun airnya surut, tetap harus ekstra waspada. Nyari spot mancing juga jadi tantangan tersendiri loh, nggak bisa asal lempar. Nah, pemandangan ini tuh kayak menjelaskan kenapa kita belum dapat ikan dari tadi. Karena ada nelayan yang lagi mengangkat perangkap lobster gitu. Jadi ikannya nggak mau guys. Jadi kita lanjut ke spot berikutnya dan kita harus hiking lagi. Nah, di momen ini tuh kita mulai sadar gitu. Ternyata perjalanan menuju spot dan membaca kondisi alam itu sama pentingnya dengan aktivitas memancingnya sendiri gitu. Dan juga mancing di pantai selatan ini memang agak tricky ya. Arusnya tuh kuat dalamnya. Ombaknya juga lumayan besar. Walaupun waktu kita mancing juga ombaknya belum terlalu besar ini karena kondisi masih surut ya, dan ini butuh teknik yang benar-benar matang banget sebenarnya, tapi justru disitulah tantangannya. Ini juga udah beberapa kali lempar, nunggu ditarik tapi kosong, coba lagi pindah spot sedikit masih sama, sampai akhirnya kita tuh sebenarnya sadar gitu, kayaknya hari ini bukan hari keberuntungan untuk mancing. Dan memang mancing di pantai selatan itu nggak semudah kelihatannya ya, harusnya kuat banget yang di bawah. Ombaknya tuh bener-bener kayak mendadak tiba-tiba tuh gede, tapi kadang nggak ada ombak gitu, dan airnya tuh sering berubah cepet banget. Jadi perlu teknik yang khusus, sama pemilihan umpan juga yang harus tepat ya, harus berpengalaman tentunya. Karena kalau cuma datang dengan persiapan seadanya kayak kita hari ini, ya siap-siap aja boncos. Tapi seenggaknya di tengah kegagalan itu, aku malah nemu hal lain sih. Duduk di pinggir pantai kayak gini, dengerin suara ombak tanpa distraksi lain, ngerasain angin laut, dan sekedar diam menikmati momen. Kadang kita terlalu fokus gitu sama hasil, harus dapat ikan, harus berhasil, harus ada sesuatu yang bisa dibawa pulang, harus ini, harus itu gitu. Padahal tanpa sadar kita udah dapat banyak hal, kayak ketenangan, pengalaman, dan waktu untuk diri sendiri gitu. Dan sejujurnya momen kayak gini tuh yang justru susah untuk dicari, dan pasti akan sangat-sangat dirindukan. Jadi sebenarnya walaupun hari ini pulang boncos, rasanya tetap puas. Karena tujuan utamanya bukan cuma mancing, tapi menikmati perjalanan itu sendiri. Dan mungkin di trip berikutnya dengan persiapan yang lebih matang, siapa tahu bonusnya beneran dateng gitu ya. Karena kadang-kadang tuh yang kita kira kosong, itu sebenarnya penuh loh. Penuh dengan jeda, dengan tenang, dengan ruang untuk kembali mendengar diri sendiri. Seperti mancing di laut lepas kayak gini, kita melempar harapan yang tanpa pernah benar-benar tahu apa yang akan kembali gitu.
Ya mungkin hari ini kita boncos tapi bukan berarti sia-sia, karena ada hal-hal yang nggak bisa ditimbang dengan hasil, hanya bisa dirasakan lalu disyukuri. Dan mungkin pada akhirnya yang kita cari bukanlah ikan di ujung kail, tapi ketenangan di dalam diri. Nah buat kalian yang juga suka hiking atau mancing or bahkan dua-duanya, coba deh sekali-sekali digabung kayak gini. Dan kalau kamu punya tips mancing di pantai selatan, share deh di kolom komentar ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.